Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mensyukuri bahwa kiranya pada hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk kembali menghadiri kegiatan komunitas belajar SMP Negeri 3 Yogyakarta yang bernama Spegata Bergerak. Adapun untuk susunan acara pada siang hari ini, yang pertama adalah pembukaan yang akan dibuka dengan doa bersama, dilanjutkan dengan pembukaan atau sambutan dari Ibu Astuti Nurahmayani SIMBA selaku Wakil Kepala Sekolah urusan kurikulum. Kemudian dilanjutkan dengan acara inti kita, yakni pemaparan tentang penerapan budaya positif di sekolah yang akan dibawakan oleh Ibu Erlis Nasrul Hidayah SSI. Setelah itu ada sesi tanya jawab dan kemudian diakhiri dengan sesi penutup yang juga akan ditutup dengan doa. Marilah kita buka acara pada siang hari ini mengharapkan kelancaran dan semoga membawa berkah bagi kita semuanya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, cukup, terima kasih. Acara yang kedua adalah sambutan dari Wakil Kepala Sekolah urusan kurikulum kepada yang terhormat Ibu Astuti Nurahmayani SIMBA. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Pri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semuanya, Bapak Ibu yang kami hormati. Mohon maaf kami mewakili Ibu Kepala SMP Negeri 3 Yogyakarta untuk memberikan sambutan pada siang hari ini di acara berbagi praktek baik secara luring dan secara klasikal di SMP Negeri 3 Yogyakarta di semester 1 tahun pelajaran 2024-2025. Selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena rahmat beliau karena rahmatnya sampai hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan sehingga bisa melakukan segala aktivitas sesuai dengan apa yang kita rencanakan, dan kita berharap bahwa aktivitas kita dapat berjalan dengan baik dan lancar. Salam dan sholawat juga selalu kita tunjukkan ke Nabi Agung kita, Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya sampai besok di yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih sekali untuk kesediaan Bapak Ibu semuanya hadir pada siang hari ini dalam kegiatan Pombel SMP Negeri 3 Yogyakarta yang sesuai sudah kita rencanakan, yaitu berbagi praktik baik di hari ini yang akan kita lakukan bersama narasumber kita Ibu Erlis Nasrul Hidayah SSI, yang beliau juga selaku CGP Angkatan 11 di SMP Negeri 3 Yogyakarta, dan semoga nanti di angkatan-angkatan sesudahnya kita juga punya CGP lagi ya Bapak Ibu, untuk tetap membuat sekolah kita menjadi sekolah yang maju dan maju terus. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti monggo diikuti untuk kegiatan kita hari ini berbagi praktik baik tentang penerapan budaya positif di sekolah, di mana di dalamnya ada banyak sekali penanaman karakter dan budaya-budaya positif yang akan selalu kita butuhkan untuk mendidik anak-anak kita sampai mereka nanti lulus di kelas 9. Oke. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu guru
juga tim Kombel SMP Negeri 3 Yogyakarta. Apabila banyak kesalahan dalam kami memberikan sambutan pada siang hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan ke Pak Bayu. Monggo. Baik, terima kasih atas sambutannya Bu Astuti Nurrahmayanti, SSI MBA, selaku perwakilan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Yogyakarta. Baik, acara selanjutnya yakni paparan tentang berbagi praktik baik dengan judul penerapan budaya positif di sekolah. Sebelum kami mempersilakan kepada Ibu Elis Nasrul Hidayah SSI untuk ke depan, izinkan saya mengumumkan bahwa nanti absensi akan dibagikan oleh salah satu tim Kombel di grup kedinasan berupa Google Form. Oke, silahkan diisi karena nanti absensi tersebut adalah dasar dari kami untuk buatkan sertifikat bagi Bapak dan Ibu guru semuanya. Terima kasih. Mari kita sambut Ibu Elis Nasrul Hidayah SSI. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 3 Yogyakarta atau yang mewakili, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Yogyakarta, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 3 Yogyakarta. Pertama-tama, marilah kita panjatkan dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di Aula Lab IPA SMP Negeri 3 Yogyakarta dalam kegiatan komunitas belajar Spegata bergerak dalam membagikan praktik baik saya dalam materi penerapan budaya positif di sekolah. Sholawat serta salam tak lupa semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua di sini termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu untuk kehadirannya pada kegiatan di siang hari ini. Selanjutnya ucapan terima kasih khusus kepada Bapak Bayu Sukma Pramesti selaku Ketua Komunitas Belajar Spegata Bergerak yang memang saya minta waktunya untuk saya melakukan berbagi praktek baik ini karena ini adalah bentuk aksi nyata dari modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi setiap modul yang dipelajari di pendidikan guru penggerak itu menggunakan alur merdeka, namanya sesuai dengan kurikulum yang kita pakai, kurikulum merdeka. Jadi merdeka, M itu punya arti juga. Yang pertama mulai dari diri kita sudah melakukan apa yang ada kaitannya dengan materi. Kemudian E itu eksplorasi konsep. Kemudian R ruang kolaborasi. Nah, di ruang kolaborasi ini yang saya bertatap maya dengan teman-teman CGP lain dan Bapak fasilitator. Kemudian D itu demonstrasi kontekstual yang ketugasannya nanti saya melakukan hal apa yang sesuai dengan materi. Kemudian E elaborasi pemahaman. Nah, ini bersama instruktur
kemudian K-nya koneksi antar materi, dan yang terakhir A itu aksi nyata. Nah, hal yang saya lakukan ini adalah aksi nyata untuk modul 1.4 yang judulnya budaya positif. Sebelum pemaparan materi, izinkan saya membacakan pantun di Bapak Ibu. Tadi saya sempat bikin catatan mau bikin pantun biar ada yang beda. Dicakapin Jin. Jalan-jalan ke Pangandaran. Belum cakep. Oke. Jalan-jalan ke Pangandaran. Pulangnya dikejar-kejar. Selamat datang Bapak Ibu sekalian di kegiatan berbagi praktik baik di komunitas belajar. Apakah sudah sesuai akhirannya Bapak Ibu guru bahasa Indonesia? Lumayan. Oh, sepuluh katanya belum ya Pak? Nanti di berikutnya saya perbaiki lagi. Oke, terima kasih Pak. Oke, ke materi Bapak Ibu. Jadi hal yang akan saya bagikan adalah tentang penerapan budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif itu merupakan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, konsep inti dari budaya positif ini yang sudah pelajari di modul di pendidikan guru penggerak, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian tentang disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, lalu motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, kemudian tentang keyakinan kelas, dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Nah, ini konsep inti dari budaya positif. Mungkin sebelumnya Bapak Ibu guru di SMP Negeri 3 Yogyakarta sudah pernah menerima materi ini dari Bapak Ibu guru penggerak di angkatan sebelumnya. Jadi mungkin Bapak Ibu guru di sini sudah sangat paham tentang bagaimana penerapan budaya positif di sekolah. Akan tetapi akan saya paparkan lagi menurut versi saya. Selanjutnya, yang pertama yang akan saya sampaikan adalah tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Bagaimana sih pembelajaran dengan paradigma baru ini? Jadi, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip pembelajaran diferensiasi, di mana peserta didik akan belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini seperti kita ketahui ada 6 dimensi yang perlu kita kuatkan kepada peserta didik kita. Nah, kegiatan yang sudah kita lakukan sesuai dengan pembelajaran ini adalah kita melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana salah satu tujuannya adalah untuk menguatkan ke-6 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya materi yang saya dapat adalah tentang miskonsepsi teori kontrol. Teori kontrol yang pertama adalah ilusi mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa setiap pengaturan itu positif dan bermanfaat. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter.
Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ilusi-ilusi ini adalah ilusi selama kita menjadi guru, apakah kita mengontrol murid, apakah kita setiap peraturan itu positif dan bermanfaat, apakah kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter murid, dan apakah benar kita orang dewasa itu berhak untuk memaksa. Nah, penjelasannya masing-masing untuk ilusi mengontrol murid, bahwa pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid itu memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku mereka, itu karena murid mengizinkan mereka untuk dikontrol. Nah, sebagai bentuk kontrol guru yang menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Nah, teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Nah, ini saya juga masih belajar tentang maksud dari ilusi mengontrol murid ini, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, penguatan positif atau bujukan itu adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan. Bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi apakah benar kalau kritikan kita dan perilaku kita sebagai pembuat rasa bersalah ini mampu menguatkan karakter? Nah, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid ini menuju pada identitas yang gagal. Jadi mereka malah belajar merasa buruk tentang diri mereka sendiri. Kemudian mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Nah, ini kadang sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru menggunakan suara halus, tetapi yang disampaikan itu pesan yang negatif. Jadi bisa membuat rasa bersalah pada diri murid. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini yang maksudnya adalah bahwa kita orang dewasa itu mempunyai tanggung jawab untuk membuat murid-murid kita melakukan hal-hal tertentu. Jadi apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada kemajuan berdasarkan pengukuran kinerja. Nah, pada saat itu orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang. Jadi nanti akan ada hubungan permusuhan yang terbentuk. Nah, bagaimana ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan kontrol? Jadi stimulus respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia ini bisa diikat, bahwa bagaimana stimulus respon tentang dunia dan bagaimana teori kontrolnya. Stimulusnya realitas kebutuhan kita sama, padahal dalam teori kontrol realitas atau kebutuhan kita masing-masing itu berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, padahal sebenarnya setiap orang ini memiliki gambaran atau pandangan yang berbeda terhadap apapun itu. Tidak akan semua orang melihat hal yang sama dengan pendapat yang sama. Kemudian yang ketiga, stimulus respon tentang dunia, bahwa kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Nah, ini untuk teori kontrol kita harus memahami bahwa
pandangan orang lain, pandangan saya, pandangan Bapak Ibu semua tentang dunia ini masing-masing berbeda. Selanjutnya, stimulus respon dunia bahwa perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku baik itu baik ataupun buruk, semuanya memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, padahal hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain, padahal kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Untuk teori kontrol tentang dunia, kolaborasi dan konsensus ini menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian yang terakhir, stimulus respon tentang dunia, tentang model berpikir menang atau kalah untuk teori kontrol, model berpikir untuk menang dan menang. Nah, ini tentang disiplin positif, bahwa disiplin itu berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian, disiplin positif itu merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, artinya motivasi yang berasal dari dalam untuk merubah perilaku mereka menjadi ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, ini contoh nilai kebajikan yang untuk murid sesuai dengan tujuan dari visi sekolah kita untuk mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila, maka nilai kebajikannya adalah dimensi-dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk primary years program, nilai kebajikannya adalah ada toleransi, rasa hormat, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, serta komitmen. Nah, untuk nilai kebajikan di keterampilan hidup atau life skill, nilai kebajikannya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, serta memberikan yang terbaik dari diri. Nah, materi selanjutnya adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Tindakan kita memiliki tujuan dan usaha yang kita lakukan itu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar supaya terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia itu yang dicantumkan di sini ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan yang terakhir kebutuhan akan kesenangan. Nah, untuk bertahan hidup tentunya yang dibutuhkan adalah kebutuhan primer kita, yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, serta kesehatan. Kemudian untuk kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima dipedulikan, berbagi, kemudian kerjasama,
menjadi bagian dari kelompok. Kemudian untuk kebutuhan dasar penguasaan ada harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebutuhan akan kebebasan yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan diri. Nah, kemudian yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan yaitu bermain, memiliki rasa humor, kita antusias akan sesuatu dan tertawa. Oh ya, tambahan, piknik ke Pangandaran. Yang saya nggak bisa ikut. Nah, untuk motivasi perilaku manusia itu ada motivasi ekstrinsik, kemudian motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik itu motivasi yang berasal dari luar, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau motivasi intrinsik itu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ini tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman itu terjadi tidak terencana atau tiba-tiba, kemudian murid yang tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, jadi murid tidak tahu nanti mau diapakan. Kemudian kalau hukuman itu bersifat satu arah, kemudian bisa berupa hukuman fisik atau psikis. Yang kedua adalah tentang konsekuensi. Kalau konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan, kemudian dengan konsekuensi ini murid tetap dibuat tidak nyaman, dan sikap guru yang selalu memonitor murid. Untuk restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, kemudian proses kolaboratif yang akan mengajarkan kepada murid untuk mencari solusi dari kesalahan yang sudah mereka lakukan. Dan ini tentang 5 posisi kontrol. Mungkin Bapak Ibu guru masih ingat apa saja 5 posisi kontrol yang waktu itu sudah pernah disampaikan oleh Bu Astuti, Pak Ajik, dan Pak Fajar. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang masih ingat tentang apa saja 5 posisi kontrol guru. Monggo, siapa yang masih ingat? Yang memaparkan berarti. Yo, kalau itu pasti masih ingat. Ingin mencari tahu ingatan Bapak Ibu guru yang lain yang waktu itu menerima materi. Sudah lupa. Ada Bapak Ibu yang masih ingat? Biasanya nggak mungkin nanya Bu Astuti, yang Pak Acik ya nggak mungkin. Ada yang masih ingat Bapak Ibu? Oh, Pak Teguh belum di sini. Alasan yang tepat. Jadi, Bu Berti kayak mengatakan sesuatu. Satu? Oh iya, benar sekali. Yang pertama adalah penghukum. Posisi kontrol sebagai penghukum. Yang kedua? Betul. Pembuat rasa bersalah. Lagi? Siapa? Sebagai teman. Lanjut. Teman. Pemantau. Dan yang terakhir sebagai manajer. Kasih tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Luar biasa. Ingatannya tajam. Setajam sini.
Terima kasih Bu Endang dan Mbak Berti sudah mengingatkan tentang 5 posisi kontrol guru. Ya. Sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, serta manajer. Nah, ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Jadi kasusnya ada seorang siswa yang terlambat masuk kelas. Kalau kita sebagai guru seperti ini, berdiri di depan kelas selama 10 menit. Nah, itu posisi kontrol guru yang mana Bapak Ibu? Penghukum. Contoh lain apa Pak Pop? Menghormat bendera. Oh, menghormat bendera selama 15 menit misalnya. Nah, itu juga contoh sebagai penghukum. Atau berdiri di depan kelas dengan satu kaki. Apa masih ada yang seperti itu? Enggak ada ya? Enggak ada. Penghukum. Push up 10 kali. Kemudian kalau yang ini, berapa kali ibu harus beritahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, kalau ini posisi kontrol yang mana Bapak Ibu? Membuat rasa bersalah. 100 untuk Pak Siti. Tepuk tangan. Hadiahnya bisa diambil. Kemudian kalau ini, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu sekali ini saja. Terus ada, ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti itu lagi ya. Nah, kalau ini posisi kontrol sebagai apa Bapak Ibu? Friend. Apa ini? Ya. Sebagai teman. Kemudian kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Apa Bapak Ibu? Sebagai manajer atau pemantau? Pemantau. Pak Rai sebagai pemantau. Oke, kita lihat Tenan sebagai pemantau. Terus yang selanjutnya, kalau ini Bapak Ibu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini posisi kontrol sebagai apa Bapak Ibu? Ya, sebagai manajer. Jadi bisa sebenarnya kita belajar untuk memposisikan kita mau menjadi guru yang di posisi kontrol yang mana. Nah, ini lagi. Posisi kontrol apakah aku? Yang pertama, ibu kecewa sekali sama kamu. Sebagai apa ini Bapak Ibu? Posisi kontrol sebagai apa? Oke, pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah. Ya. Ini nggak ada saya kasih jawabannya di sini. Tapi benar iya. Tidak ada benar, tidak ada salah. Iya, ada sih Pak kalau ini. Ya, kan tidak tepat seandainya seharusnya kata-katanya menjadi manajer tetapi membuat rasa bersalah lagi. Nah, kalau ini, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, sebagai manajer. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu ya. Nah, kalau ini posisi kontrol sebagai apa? Sebagai teman. Kemudian, kalau ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Sekarang keliling apa
sekali. Tangan udah. Sebagai apa ini Bapak Ibu? Penghukum. Kemudian kamu terlambat selama 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya bila datang terlambat? Sebagai pemantau. Gak ada. Iya. Tapi Bapak Ibu sudah kita semua sudah bisa menilai diri kita selama ini kita sudah di posisi kontrol yang mana dari kelima posisi kontrol tersebut. Mungkin kadangkala tidak selamanya, tidak seterusnya kita menjadi posisi pemantau atau manajer. Itu kan posisi yang diharapkan kita sebagai guru, sebagai posisi kita sebagai pemantau atau manajer. Ini yang saat ini juga masih saya pelajari bagaimana untuk menerapkan hal tersebut. Nah, untuk selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan? Kenapa setiap kita memulai kegiatan pembelajaran ini kita diminta untuk membuat keyakinan kelas, bukan membuat peraturan, tetapi dalam bentuk sebagai keyakinan kelas. Nah, keyakinan ini bisa memotivasi siswa dari dalam atau secara intrinsik, karena diharapkan dengan keyakinan kelas ini siswa menjadi lebih bersemangat dalam belajar dan memiliki kesadaran akan kedisiplinan karena dorongan yang berasal dari dalam dirinya. Nah, bagaimana kita membentuk keyakinan kelas? Nah, saya Bapak Ibu di sini, apakah ada kemarin di awal pembelajaran sudah membuat keyakinan kelas ketika masuk di kelasnya masing-masing? Sudah. Sudah yakin? Oke, jadi Bapak Ibu sudah membuat keyakinan di kelasnya masing-masing. Nah, bagaimana membentuk keyakinan kelas ini? Nah, keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian keyakinan kelas ini sebaiknya tidak usah banyak-banyak, biar mudah diingat dan diterapkan oleh murid. Kemudian berupa pernyataan yang universal, kemudian dapat diterapkan di kelas. Kemudian keyakinan kelas ini bisa ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Selanjutnya dibuat dalam pernyataan yang positif. Yang terakhir, bahwa keyakinan kelas ini dibuat oleh semua warga kelas. Dia diminta untuk berpartisipasi dalam membuat keyakinan kelas. Nah, ini yang sudah saya lakukan kemarin di kelas ketika jam belajar saya. Yang pertama dilakukan adalah menggali peraturan-peraturan yang disepakati di kelas. Jadi karena melibatkan seluruh warga kelas, saya meminta semua murid untuk menuliskan peraturan yang mereka akan jadikan keyakinan kelas di papan tulis. Jadi saya membuat absen dari 1 sampai 32, nanti masing-masing bergantian untuk menuliskan peraturan yang perlu disepakati di kelas ketika pembelajaran IPA. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat
ini menjadi kalimat yang positif. Jadi misalnya anak membuat peraturan tidak boleh terlambat masuk kelas, atau tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, itu kita ubah kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Misalnya tidak boleh masuk kelas, tidak boleh terlambat masuk kelas. Kita mengubah menjadi kalimat positifnya, iya, datang ke kelas tepat waktu. Kemudian tidak boleh membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan kelas atau membuang sampah pada tempatnya. Kemudian apa lagi? Tidak boleh makan di kelas. Kenapa Bapak Ibu kalau itu diubah menjadi kalimat yang positif? Boleh makan di kelas. Jadi boleh makan di kelas gitu? Oh iya. Oh, makan pada saat sarapan pagi bersama-sama, atau makan sebelum pelajaran dimulai. Bisa jadi seperti itu. Jadi kelas asal pelajaran belum dimulai, atau makan pada jam istirahat. Oke. Nah, seperti itu kemarin mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi kalimat yang positif. Nah, langkah yang ketiga dalam membuat keyakinan kelas adalah menyarikan peraturan yang sudah dibuat itu menjadi nilai kebajikan atau keyakinan. Nah, tadi kan kita sudah ada tentang nilai-nilai kebajikan apa saja. Jadi peraturan-peraturan yang sudah dibuat ini dibuat menjadi nilai kebajikan. Nah, ini dari 32 peraturan yang sudah dituliskan anak, ini saya simpulkan bersama anak menjadi 7 supaya tidak terlalu banyak. Jadi kalimat-kalimat yang rasanya sama itu disimpulkan menjadi satu kalimat. Jadi menjadi 7 kesepakatan. Nah, kemudian nilai kebajikannya yang saya dan anak-anak pilih, misalnya masuk kelas tepat waktu, maka nilai kebajikannya adalah disiplin, kemudian menyimak pelajaran guru, bertanya tidak mengerti. Itu bisa nilai kebajikannya adalah menghargai orang lain, sopan santun, kemudian ada mengumpulkan tugas tepat waktu, maka nilai kebajikannya tanggung jawab. Kemudian untuk menjaga kebersihan itu bisa nilai kebajikannya adalah peduli. Jadi peduli tentang kebersihan lingkungan. Nah, dari nilai kebajikan ini selanjutnya menyusun keyakinan kelas dari nilai kebajikan. Jadi sebelum saya mempelajari ini kemarin ketika membuat keyakinan kelas itu hanya saya dan murid-murid membuat peraturan. Nah, peraturan itu kita sepakati bersama, maka itu keyakinan kelas kita. Ternyata dalam membuat keyakinan kelas itu ada urutan-urutan atau langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Nah, akan jadi suatu keyakinan kelas yang pertama adalah menerapkan disiplin, kemudian menghargai orang lain, yang ketiga sopan santun, yang keempat fokus pada saat pelajaran berlangsung, dan yang kelima menjaga kebersihan. Nah, ini keyakinan kelas yang saya buat dan nanti ditempel di dinding kelas di 8E rencana. Nah, seperti ini bagaimana kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas pada saat pembelajaran IPA. Mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa menerapkannya. Nah, ini yang materi terakhir tentang restitusi. Apa itu restitusi? Bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid
untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, dan restitusi ini sebuah tawaran. Jadi kita tidak bisa memaksa untuk membuat restitusi kepada anak murid kita. Nah, dalam segitiga restitusi itu ada proses dialog yang dijalankan oleh guru yang agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan atau 3 langkah untuk melaksanakan segitiga restitusi, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Tahapan yang pertama untuk menstabilkan identitas ini dibuat berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu merupakan proses dari pembelajaran. Nah, di sini ada dialognya atau kalimat-kalimatnya, di mana yang kita lakukan itu adalah pada tahap menstabilkan identitas. Nah, ini contohnya. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian banyak orang juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Terus kamu berhak merasa begitu. Nah, ini contoh dialog untuk tahapan dalam menstabilkan identitas. Tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, ini berdasarkan prinsip bahwa perilaku yang dilakukan itu untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dalam tahapan ini, dialognya misalnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, misalnya seperti itu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Kemudian yang selanjutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Nah, ini untuk tahapan validasi tindakan yang salah. Tahapan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini dibuat berdasarkan pada prinsip kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Untuk tahapan ini, dialog yang bisa kita lakukan pada tahapan menanyakan keyakinan adalah apa keyakinan kelas kita. Nah, ini sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kemudian kamu mau menjadi orang yang seperti apa. Nah, ini 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Nah, ini saya lakukan pada alur Merdeka demonstrasi kontekstual yang diminta untuk membuat skenario tentang bagaimana mempraktikkan segitiga restitusi terhadap murid yang melanggar peraturan di sekolah. Nah, skenarionya yaitu terhadap kasus siswa yang terlambat masuk kelas.
Sebentar ya Bapak Ibu. Karena soalnya baru. Mungkin soal karaoke. Foto kami karaoke. Siapa ini? Kok kursinya masih kosong?
Nah, itu video tentang penerapan segitiga restitusi yang sudah saya buat. Jadi untuk menerapkan segitiga restitusi ini berdasarkan 3 tahapan tadi, 3 langkah tadi. Yang pertama tentang menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi ini ada hubungannya dengan, karena di kelas sudah membuat keyakinan kelas, jadi nanti keyakinan kelasnya akan ditanyakan ketika tahapan menanyakan keyakinan. Mungkin seperti itu Bapak Ibu tentang budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah. Jadi saya sudah membuat keyakinan kelas, kemudian yang kedua menerapkan praktik segitiga restitusi. Nah, jadi penerapan disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, serta sosial, di mana kita mampu merefleksi posisi kontrol di dalam diri kita, posisi kontrol kita saat ini, bagaimana kita bisa menjadi manajer yang akan menuntun murid-murid kita menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, mungkin dari Bapak Ibu ada hal yang ingin ditanyakan atau yang lebih saya harapkan adalah tanggapan dari Bapak Ibu untuk perbaikan dari hal yang sudah saya lakukan, supaya kedepannya saya bisa melakukan hal yang lebih baik lagi, ataupun nanti selain saya, Bapak Ibu juga bisa mempraktekkan hal yang sudah saya lakukan terkait yang saya pelajari di modul 1.4 program guru penggerak tentang materi budaya positif. Monggo saya persilahkan. Oke, Pak Pung. Saya lihat teman-teman kok belum ada yang ini. Hey Jude. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terkait dengan yang disampaikan oleh Bu Herlis, tadi saya mendapatkan ilmu tentang bagaimana membuat keyakinan kelas yang tentu ini adalah memberikan inspirasi kepada kita semuanya dari tahu. Namun yang ingin kami lebih mengetahui tentang banyak seperti yang ada di dalam itu adalah penerapan daripada disiplin positif. Jadi harapan yang saya bayangkan adalah Ibu sudah menerapkan penerapan disiplin positif di dalam kelas itu, dan juga impact terhadap siswanya seperti apa. Nah, mungkin ini adalah kelanjutan daripada kegiatan yang Ibu lakukan ini, karena ini saya kira juga masih masih tahap awal ya, belum sampai ke penerapannya. Namun kan di dalam awal itu adalah bayangan saya sudah pada penerapan daripada disiplin positif. Oleh karena itu, untuk mungkin ini baru awal daripada penerapan itu, masih berada di awal.
bisa dilanjutkan untuk ke depan, yaitu tentang penerapan disiplin positif, bagaimana penerapan di dalam kelas, bagaimana impact daripada penerapan itu sehingga dari siswa yang mungkin kurang bagus akan menjadi lebih bagus. Berapa bagusnya itu bisa dilaporkan, juga bisa disampaikan di sini juga, sehingga semua daripada Bapak Ibu guru ini bisa terinspirasi dari yang Ibu lakukan. Itu sebagai tanggapan dari saya, Bu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Terima kasih Pak Po untuk tanggapannya. Mungkin kedepannya, karena benar apa yang Pak Po katakan bahwa ini baru awal dari yang saya lakukan. Yang saya lakukan semoga sesuai dengan yang saya pelajari di program guru penggerak. Jadi nantinya setelah ini bisa diterapkan lebih intens lagi di kelas. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain. Monggo Bu Yus. Terima kasih Bu Elis atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertanyaan yang pertama ini saya belum jelas, jadi mohon Ibu memberikan pemahaman lagi, yang yaitu terkait dengan apa tadi, antara stimulus dengan apa tadi, teori kontrol begitu ya. Di antara keduanya sepertinya yang menimbulkan kesadaran terhadap pribadi para siswa itu adalah dengan teori kontrol. Jadi mohon untuk bisa diberikan penjelasan lagi. Kemudian yang kedua, tadi saya mencermati tentang kebutuhan dasar manusia. Itu kalau saya cermati itu semuanya sepertinya berbasis hak-hak begitu ya, hak asasi manusia. Apakah bisa juga dimasukkan terkait dengan kewajiban, itu terkait dengan kebutuhan dasar manusia? Karena menurut saya kalau itu tidak hanya kebebasan hak, tapi juga dimasukkan kewajiban, itu juga akan menuntun kepada para siswa untuk memiliki kesadaran di dalam bersikap, bertindak dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga itu, apakah setiap terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan kelas itu langsung kita tangani dengan restitusi tersebut? Terima kasih. Terima kasih Bu Yusnani atas pertanyaannya. Saya coba jawab sesuai dengan pemahaman saya. Untuk yang pertama, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini sebagai contohnya, stimulus respon tentang dunia, stimulus kita sama, padahal sebenarnya yang terjadi masing-masing dari kita itu kebutuhannya berbeda-beda. Kebutuhan kita, kebutuhan saya, atau kita sebagai guru memandang bahwa masing-masing dari murid kita itu kebutuhannya berbeda-beda. Sesuai dengan tadi paradigma pembelajaran, bahwa kita melaksanakan pembelajaran itu yang sesuai dengan kebutuhan murid. Makanya kita harus menyadari bahwa kebutuhan dari masing-masing murid itu berbeda-beda. Makanya ada pembelajaran diferensiasi yang nantinya akan ada diferensiasi proses, diferensiasi konten, dan diferensiasi produk. Jadi kita tidak bisa mengecek bahwa kamu harus memenuhi ketugasan seperti ini. Tidak bisa, karena kebutuhan masing-masing murid itu berbeda. Kemudian sebagai contohnya, semua orang melihat hal yang sama. Pandangan saya sebagai guru, pandangan kita semua sebagai guru dengan pandangan murid-murid kita itu berbeda. Jadi ketika kita tanya akan sesuatu hal, pandangan saya seperti ini, belum tentu pandangan masing-masing dari murid kita itu sama. Mungkin seperti itu Bu Yus. Kemudian tentang 5 kebutuhan dasar, kebutuhan
siang. Ini di sini yang saya cantumkan adalah tentang hak-haknya saja seperti itu. Karena ini contoh yang saya dapat, jadi saya cantumkannya seperti ini. Seandainya nanti bisa ditambahkan dari kewajiban-kewajiban, itu bisa saja dia termasuk di bagian yang mana. Saya setuju untuk hal yang itu. Kemudian yang ketiga, apakah setiap kasus itu harus ditangani dengan restitusi? Seperti itu, Ibu. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan untuk restitusi, bahwa restitusi itu dilakukan itu sebagai sebuah tawaran. Jadi kita tidak bisa memaksa murid kita setelah melakukan kesalahan terus melakukan dialog seperti itu tidak. Seandainya anak murid kita tidak bersedia untuk diajak dialog, saya rasa tidak perlu dilakukan. Jadi tidak semua kasus yang dibuat anak kemudian direstitusi itu tidak seperti itu, karena melakukan restitusi juga membutuhkan persiapan, melakukan restitusi juga membutuhkan waktu, sementara kita dalam kegiatan pembelajaran kita di kegiatan kita sehari-hari sudah cukup padat kita mengajar di kelas. Seperti itu, Bu Yus. Ya, mungkin ada yang lain. Assalamualaikum. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan bertanya tentang apakah perbedaan dari keyakinan kelas, kesepakatan kelas, dan juga kontrak belajar. Apakah ketiga itu memiliki perbedaan atau memiliki kesamaan? Terima kasih, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak Roy. Jadi apakah ada kesamaan antara kesepakatan kelas, keyakinan kelas, dan kontrak belajar? Jadi bentar. Jadi untuk kesepakatan kelas itu kemarin yang saya lakukan dan menggali peraturan-peraturan yang nanti akan menjadi kesepakatan kelas. Jadi antara saya dan murid-murid itu menggali hal-hal apa saja yang menjadi kesepakatan kelas. Misalnya tadi masuk kelas tepat waktu, kemudian mengumpulkan tugas tepat waktu, izin ketika mau keluar kelas. Nah, itu contoh kesepakatan-kesepakatan. Nah, kemudian dari kesepakatan-kesepakatan ini kita cari nilai kebajikannya apa dari kesepakatan kelas tersebut. Nah, setelah dapat nilai kebajikannya, nilai keyakinannya, baru dibuat keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas yang ada itu dibuat berdasarkan kesepakatan kelas, seperti itu. Jadi ada tahapannya kesepakatan kelas, kemudian mengubah itu menjadi kebajikan, nilai kebajikan, kemudian diubah lagi, bersama-sama didiskusikan apa saja yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas. Untuk kontrak belajar, terus terang selama ini saya belum menerapkan itu tentang kontrak belajar. Mungkin saya minta pendapatnya Bapak Ibu yang pernah membuat kontrak belajar dengan anak murid, mungkin bisa disampaikan di sini. Ada Bapak Ibu? Ada tidak? Pak Roy mungkin malah pernah membuat kontrak belajar? Belum? Atau mungkin mohon maaf
ya, kalau jawaban salah. Jadi kontrak belajar itu bisa jadi hanya kesepakatan saja, atau yang dibuat oleh guru yang nantinya bisa langsung dibuat dari guru dan nanti bisa disepakati oleh siswa. Mungkin seperti itu. Ngatain ya Pak Ren? Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, di penghujung kegiatan pada siang hari ini saya minta Bapak Ibu untuk mengisi refleksi supaya nanti bisa saya baca-baca dan bisa menjadi perbaikan nanti untuk saya di kedepannya. Pakai scan aja Bapak Ibu. Bukan tugas Pak. Enggak PR. Nah ini tolong di scan Bapak Ibu, nanti mohon dijawab di situ. Di rumah? Enggak Pak. Bisa enggak Bapak Ibu? Oke. Nah, sudah ada yang masuk tentang budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah. Kok dikasih nama? Ya misalnya, at least kayak gimana? Itu hasil mana? Itu Pak. Perasaannya gimana? Apakah senang? Apakah? Aduh jangan. Oh udah share link. Kalau sudah share link, terima kasih Bapak Ibu. You already respond to this question. Terima kasih Bapak Ibu. Bagaimana perasaan? Makasih Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Tapi jawab pertanyaan. Alhamdulillah. Selanjutnya, pembelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan untuk kegiatan hari ini? Kemudian yang terakhir, apakah yang akan Bapak Ibu terapkan setelah mendapatkan pembelajaran dari kegiatan pada hari ini? Baik Bapak Ibu, terima kasih sekali untuk refleksi yang sudah dikirimkan. Saya kira cukup untuk berbagi
berbagi praktik baik di kegiatan Kombel pada siang hari ini. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila yang sudah saya sampaikan masih belum bisa mencerahkan. Semoga ada kesempatan yang lain lagi. Kemudian sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya kembalikan ke Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih bagi Ibu Elis Nasrudjaya selaku narasumber ya, Ibu. Semoga paparan pada hari ini mencerahkan dan menginspirasi sesuatu bagi diri kita semuanya. Dilanjutkan acara yang terakhir yakni penutup. Mari Bapak Ibu semua kita tutup acara siang hari ini dengan doa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Mohon maaf atas kurang dan lebihnya dalam rangkaian acara pada siang hari ini. Terima kasih saya ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.